Di situ aku minta maaf Ke sama anakku. Maksudnya maafin Bunda dulu nggak pernah ngerawat kamu. Tapi Bunda bangga kamu walaupun nggak sama Bunda, tapi kamu bisa menjadi anak yang mandiri, bisa menjadi anak yang tidak menyusahkan orang tua. Itu kebanggaan yang luar biasa yang Bunda dapat ketika Bunda tidak bersama kamu. Dan anak kita ketika pengakuan kepada anak dengan tulus dan anak mau memaafkan, itu luar biasa. Oke, welcome di POV Talk. Say hi ke tamu kita hari ini, Elma Theana, aktris dari zaman 2001 ya Mbak Elma ya. Dulu itu 97. Oh, 97. Tapi banyak dari kita kenal Mbak Elma itu 2001 karena sinetron Pernikahan Dini. Pernikahan Dini itu udah yang keberapa? Oh, itu udah dari yang keberapa tuh Mbak Elma? Udah nggak kehitung deh. Sinetron pertama kali itu Hati Seluas Samudra. Wow. Hati Seluas Samudra. Dan dengar-dengar tadi Mbak Elma mulai merintis karirnya tuh gimana sih? Aku tuh dari model. Aku dari model. Jadi model juga, seorang model tuh bukan karena keinginan, tapi karena tekanan hidup. Tapi kebayang ya jadi model di saat umur ini aja, aku kasih tahu ya angkanya ya. Mbak Elma kayak gini di umur 50 tahun. Itu kayak aspirasi semua cewek-cewek tuh Mbak. Iya. Jadi acaranya apa tadi namanya? Namanya POV Talk. POV Talk. Yes, jadi POV point of view. Jadi kita pengen melihat nih apa sih point of view masing-masing. Okay. Nah, salah satu yang kita undang hari ini kenapa Mbak Elma? Kita pengen lihat POV-nya. Seringkali kan kita ngedenger di sini adalah POV-nya Gen Z nih Mbak Elma. Okay. Nah, kita pengen denger nih para POV-nya baby boomers atas para Gen Z itu kayak apa sih di mata Mbak Elma gitu. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat cerita-cerita kita pada hari ini ya. Jadi teman-teman tuh semuanya harus belajar dari orang-orang yang pengalamannya sudah banyak. Jadi kalian tidak harus merasakan seperti apa yang kita rasa. Jadi udah langsung jalan tolnya ya. Boleh. Jadi awal pertama kata Mbak Elma dulu jadi model atas tuntutan hidup. Gimana iya dulu, karena dulu aku tuh kecilnya sudah terpisah dari orang tua ya gitu. Mau nggak mau aku harus bisa berjuang survive atas diri aku, tinggal sama orang lain gitu. Jadi kecilnya itu aku tuh sudah ditinggal orang tua, akhirnya aku tinggal sama keluarga. Dari keluarga aku kepengen tinggal sama ibu aku, tapi sama ibu aku ditolak. Karena pada saat itu ibu aku tidak bisa ngebiayain aku. Aku bilang sama mamaku apapun yang terjadi, aku mau tinggal sama mama walaupun tidak dibiayai gitu. Ya udah kamu berarti harus biayai diri kamu sendiri. Oke, fine, nggak apa-apa gitu. Akhirnya aku setiap pagi baca koran, cari lowongan kerjaan. Lowongan apa yang tertarik aku adalah lowongan untuk menjadi model. Ingin jadi model? Ingin jadi foto model? Itu aku lingkarin satu-satu, terus aku datengin satu-satu. Biasa kita casting gitu kan, casting nama saya Elma, tinggi, berat, apa segala macam. Udah abis itu kita nunggu panggilan. Nah itu tunggu panggilan, jadi figuran. Aku nggak masalah gitu kan gitu. Itu waktu pertama kali dipanggil jadi figurannya senangnya minta ampun. Walaupun pada saat itu bayarnya 3.000 perak. 3.000 ya? 3.000 perak pada saat itu. Terus aku bilang nggak apa-apa, aku nggak usah dibayar. Yang penting aku cari pengalaman dan kepengen dipanggil terus gitu. Terus akhirnya aku nggak bisa bergantung dengan satu ini. Aku terus mendaftar kemana-mana itu. Pokoknya setiap hari tuh baca koran pos kota pada saat itu ya. Itu yang aku lihat tuh lowongan pekerjaan sampai akhirnya gimana caranya ya aku bisa dapat uang. Jadi dulu pada saat kita mau beli baju di Tanah Abang itu kan ada fotonya. Jadi kalau orang pakai beli baju ini ada fotonya. Nah itu aku jadi foto model di situ, satu baju 1.000 perak. Nah jadi aku setiap pulang sekolah pada zaman itu kan sekolah kan ada sekolah siang jam 12 sampai jam 5 sore. Nah selesai jam 5 sore itu aku langsung pemotretan. Itu satu hari bisa 50 baju, 60 baju, 100 baju, itu bisa sampai jam 2 malam. Kalau uangnya langsung dikasih cash. Kalau misalkan aku tanya sekarang gitu ya, itu tuh merupakan sebuah memang kayaknya enjoy ngelakuin itu atau emang karena tuntutan yang kebetulan adanya itu? Aku enjoy juga ternyata, suka juga jadi foto model ternyata. Terus dapat uang aku bisa ngebiayain diri aku, terus aku bisa ngasih ibu aku. Nah ketika aku ngasih ibu aku itulah yang jadi berkah sampai sekarang.
menjadi berkat akhirnya dari foto model, bintang iklan, foto model, figuran, bintang iklan, dari bintang iklan itulah yang booming itu di jalan tol pada saat itu ya kan. Langsung ada produser-produser yang pengen aku jadi peran utama di filmnya itu. Dulu sinetronnya Hati Sebuah Samudra bareng sama Anjasmara, Paramita Rusady dan Jeremy Thomas. Dan dari situ aku dikenal sebagai pemain sinetron. Wow. Dari sinetron terus langsung ke layar lebar gitu. Yang memotivasi dulu itu memang tadi kata Mbak Elma karena kondisi hidup, jadi kan emang ingin tuntutan itu gitu ya. Tapi ada nggak sih kayak unsur motivasi lain? Apakah saya pengen keluarga saya bangga nih, atau wah saya pengen ngasih nih ke orang nih, I'm so happy gitu. Apa sih yang jadi motivasi? Jadi aku di samping aku bisa ngehidupin diri aku sendiri, terus aku memang seneng banget bagi-bagi uang. Kayaknya karena di podcast ini dikasih tahu tentang bagi-bagi duit langsung kayak Mbak Elma suka bagi-bagi uang. Semua langsung pada ngedeket nih. Iya, karena aku pernah ngerasain gimana nggak punya uang tuh nggak enak, bagaimana susah cari duit. Jadi begitu ada yang susah pada saat itu, aku tuh nggak aku bisa lo ngutang sama orang untuk dia gitu. Saking aku tuh ngerasain susah cari uang ya gitu. Pada saat orang itu sudah meminta itu buat aku tuh dia udah hopeless, udah malu, udah apa gitu ya gitu. Aku tuh pernah ngerasain di situ, tapi ternyata itu nggak boleh. Ternyata itu nggak boleh guys. Jadi aku pernah bela-belain hutang sama orang untuk ngebantuin dia yang punya masalah. Gitu. Jadi apa adanya akhirnya ya kita yang kebebanan lah. Di situ aku belajar gitu. Ternyata kita nggak boleh melampaui batas juga dalam menolong orang gitu kan. Di situ aku belajar gitu. Sampai segitunya lah gitu. Jadi kalau aku ngasih uang itu kayak ngerasa ada kebanggaan. Kebanggaan. Ih, gue jadi bos gitu loh. Bisa ngasih ke adik, bisa ngasih. Aku tuh happy kalau orang lain happy. Nggak tahu tuh aku karena mungkin di tempat kecilnya kita yang ternyata kekurangan pas ketika ngeliat orang kekurangan. Tapi kita ternyata ya harus bisa gini loh. Aku tuh dulu kenapa begini ya, kalau kita dulu mengeluhkan gitu, kenapa ya aku gini. Ternyata itu yang membuat hati kita itu dengan tempaan itu kita bisa menjadi orang yang besar, punya menjadi hati yang baik, care sama orang, itu karena tempaan itu. Jadi kadang-kadang kalau aku suka bilang sama anakku, kita ditempa itu bukan berarti kita tuh bukan bagus, bukan jadi jelek loh. Kadang-kadang untuk menjadi emas itu kita harus ditempa dulu ya kan. Emas itu berharga karena ditempa. Gitu. Jadi ternyata bener ya gitu. Semasa hidup aku ngejalanin caring sama orang. Kadang-kadang kita merasa terus yang caring sama gue siapa? Itu kalau egoisnya kita gitu loh. Tapi dengan ngebahagiain orang itu justru membuat energi sendiri yang aku rasain tuh seperti itu gitu. Dan itu pas banget sama hasil talent DNA-nya Mbak Elma ya. Soalnya Mbak Elma ini talent DNA-nya ada caring, orangnya tuh kayak kalau orang lagi sedih tuh udah langsung bisa ngerasain gitu kan. Nangis juga kalau dia nangis, aku aduh cengeng banget deh, aku nggak ngerti itu jadi jiwanya tuh ya. Kalau ada orang nangis aku ikut nangis. Aku pernah ya waktu itu lagi makan, tiba-tiba restoran itu dipakai untuk akad nikah gitu kan. Mau nggak mau yang tadi mau pulang nggak jadi dong, jadi nungguin kan. Nonton nikah orang. Terus pengantin nangis, aku yang nangis, padahal nggak kenal. Kayak perasa gitu ya. Aku juga nggak ngerti kenapa gitu. Kenapa tuh aku cengeng banget gitu. Jadi memang kadang kan kalau talent DNA itu ada kekuatan, terus kemudian bisa jadi kita disalahpahami juga tuh Mbak Elma. Iya. Kebayang banget perasa orang salah pahamnya apa biasanya? Salah pahamnya sama aku gitu. Mungkin karena ada unsur bintang-bintangnya juga kali ya. Aku kan bintangnya Libra ya gitu kan. Terombang-ambing gitu. Pak kadang-kadang gitu ya. Yaudah ya. Tapi besoknya berubah gitu. Ternyata gue denger dari gini nggak begitu say gitu kan. Lo gimana sih gitu? Enggak, ternyata ada dari pertimbangan yang lain.
Jadi itu kadang-kadang suka dikeselin gitu kan. Lu tuh ya, gitu. Ya kemarin kan gue mikir sendiri. Sekarang atas pertimbangan orang banyak, ternyata gue salah. Dan itu juga tergambar tuh di talent DNA. Jadi bottomnya Mbak Iya, Elma luar tuh biasa. kayak decisive gitu ya. Jadi kadang tuh kalau untuk kita paksa untuk ngambil keputusan gitu ya, Mbak Elma, aduh nggak bisa Jangan sekarang. sekarang. Aku nggak bisa dipaksa untuk mengambil keputusan pada saat itu. Nanti suka nyesel. Abis nyesel terus berubah, itu orang yang nggak suka. Jadi luar biasa ya guys, talent DNA ini luar biasa banget. Tadinya aku pikir apaan sih ini talent DNA gitu kan, untuk mengetahui kita sebagaimana orang yang tahu kita, ya udahlah gue sendiri tuh so what gitu loh gitu kan. Ya setelah kita tahu justru nanti kita diarahkan, ini nggak boleh begini, ini harusnya begini gitu kan. Nah setelah kita tahu terus kita apa namanya, kita bongkarlah tuh diri kita, kisi-kisinya tuh gitu kan, untuk supaya benar di jalannya, nggak boleh berlebihan. Kayak aku kan membantu orang, ternyata aku sendiri yang kena gitu. Itu kan nggak bisa, saking nggak enaknya tuh kan. Pernah nggak ada momen ditipu tuh Mbak Elma? Sering, atau dimanfaatin? Dimanfaatin sering banget, sering banget. Dan udah aku tahu nih orang manfaatin aku, tapi aku terus aja gitu loh. Nah itu tuh jeleknya aku tuh kayak gitu kan. Nah ini kan yang harus dibenerin kan gitu. Udah ditipu berkali-kali sama orang yang sama juga aku maafin lagi gitu. Terus udah memang harus ada yang jagain kita. Nah aku alhamdulillah yang jagain ini suami gitu. Jadi apa-apa gini, lapor Pak misalnya gitu. Kenapa ini aku begini gimana ya? Nggak usah ya. Entah gimana ya, nggak enak gitu. Ayah dia yang ngomong gitu loh. Iya. Ayah dia yang ngomong. Kayak misalnya gini ya kan. Aku udah tahu nih sebel gitu kan. Aku ke rumahnya Mbak Elma. Pasti mau nawarin sesuatu. Entah itu asuransi, entah itu MLM, apa segala macem gitu kan. Ya ngelepon setiap hari gitu kan. Aduh nggak enak juga, kasihan ya. Padahal kita tahu aku tuh nggak suka gitu loh. Jadi dia emang talent DNA-nya juga nggak enakan tuh. Harmoni gitu ya. Terus dia developer. Ya udahlah ya, silaturahminya lah ya aku pikir ya gitu kan. Udah datang bener yang ditawarin ya begitulah produk apa segala macam. Oh gitu ya. Ya udah deh, akhirnya mau nggak mau ngambil aja satu gitu biar nggak enak gitu kan. Lama-lama akhirnya nggak kepake, suamiku marah gitu kan. Terus gimana dong ya gitu kan. Kamu ngomongnya begini jadi diarahin, jadi begitu tahu oh gitu ya ngomongnya, udah baru aku bisa gitu. Kalau enggak, aduh ya itu tadi nggak enakan itu gitu. Aku pengen nanya nih, kalau misalkan banyak mungkin di pengalaman Mbak Elma gitu ya, pada saat muda kan belum tahu tuh sama diri sendiri, belum ambil talent DNA juga. Pernah nggak sih bertanya-tanya, ih gue ini kenapa sih gitu? Itu Mbak. Atau mungkin kayak apa gue yang salah ya? Atau mungkin apa yang dirasakan? Sering ngobrol gitu, ngobrol sama diri sendiri gitu kan gitu. Gue bingung, gue mesti kayak gimana sih nih gitu. Gue tadi mesti kayak gimana ya? Suka kepentok-kepentok gitu. Nah, kalau udah kepentok-kepentok gitu, biasanya aku tuh nyari solusinya tanya ke temen gitu. Gue tadi begini, menurut lo gimana ya gitu. Kalau untuk mengandalkan diri sendiri, udah parah. Jadi memang harus, kita hidup ini sudah diciptakan tidak bisa sendiri. Harus berdampingan, harus bersinergi gitu. Tapi harus dengan orang yang tepat. Gitu loh. Pernah berarti di circle yang nggak tepat? Oh. Karena kan kita belajar juga nih. Kadang-kadang kan dulu tuh ada pepatah, kalau teman-teman tuh kalau nggak boleh pilih-pilih gitu ya. Jadi kalau menurut Mbak Elma harusnya pilih-pilih atau nggak pilih-pilih? Kalau aku sebenarnya nggak milih. Tapi begitu aku tahu nih kayaknya nih orang nggak bisa bawa manfaat untuk aku. Tapi tetap main, tapi untuk urusan yang hahihi aja. Tapi untuk diandalkan dalam urusan ini nggak lah ya. Misal kita mau curhat, nih orang kayaknya nggak bisa untuk dicurhatin nih, mau bisa ember nih kemana-mana nih gitu. Untuk di situ aku pilih. Tapi untuk bermain aku nggak pernah milih gitu. Berarti tapi pernah kejedor ya? Kejedor. Belajarnya berarti karena kejedor dulu nih soalnya. Iya, karena kejedor dulu. Boleh dong cerita kejedor-kejedornya. Kejedor-kejedor memang gini. Aku suka bilang gini, Dek, mendingan kamu belajar dari pengalaman Bunda daripada kamu harus ngerasain. Orang yang cerdas adalah orang yang mau belajar dari pengalaman orang lain daripada dia harus jatuh di tempat yang sama gitu kan. Kayak misal aku bilang gini, Dek jangan lewat sana karena di sana ada lubang gitu kan. Tapi ada orang yang penasaran, gue lewat aja situ, akhirnya kejeblok gitu, jatuh gitu. Nah aku tipe yang begitu. Suka gini, lu jangan main sama dia. Gue pernah jadi sama dia tuh orangnya begini-begini. Masa sih? Kalau selama sama gue baik emang nggak apa-apa kali ya gitu.
Bener. Kan udah gue bilang sama lu nggak mau denger. Iya saya gue harus jatuh dulu ke lubang yang sama. Gitu. Jadi untuk orang-orang yang cerdas ya, jangan buang waktu kamu untuk hal-hal yang sudah dialamin orang itu. Lebih baik begitu. Ketika ada orang itu, lu harus hati-hati deh sama dia. Itu warning. Itu harus, oh iya ya berarti gue harus hati-hati. Jangan pernah gini, ya kan lu selama sama gue baik sih nggak apa-apa, enggak deh. Orang nggak sama kita ya? Jangan, begitu ada warning seperti itu ya sudah kita harus ada, oh ya hati-hati nih sama orang ini gitu. Ini berdasarkan pengalaman pribadi? Berdasarkan pengalaman karena aku sudah ngalamin tuh begitu, sok-sok yang mau baik gitu loh sama orang gitu kan. Lu hati-hati deh sama dia deh, gue sih kalau ada dia gue nggak mau deh gitu. Gue mau udah cukup lah gitu, dulu gitu. Gimana tuh? Kita ngomong nih gitu. Misalnya satu nih, misal mau ajak arisan. Lo ngajak dia ya gitu. Gue kalau ada dia di situ gue nggak mau gue yang keluar. Kenapa sih say? Udah deh gue punya pengalaman nggak enak sama dia gitu. Kita ngobrol kan, gimana? Kan dia yang ngalamin, kita kan enggak. Selama kita sama kita baik, udah biarin aja gitu. Udah aku lah ngikutin lah. Ya kan, ya dia Libra ini karena ya sudah. Masuk akal sih gitu kan. Iya juga ya gitu. Akhirnya dia keluar lah. Karena nggak mau ada orang itu. Benar terjadi sama kita gitu. Makanya pas aku bilang, oh iya ya ternyata udahlah ketika orang itu bilang hati-hati, kita harus hati-hati say. Jadi persepsi itu emang betul-betul kita yang bangun kan ya? Iya gitu kan, kita berpikirnya gini, jangan-jangan dia juga begitu karena dia gitu kan, bisa aja orangnya bermasalah gitu. Enggak deh pokoknya udah. Nah Mbak Elma kan tadi bilang nih bahwa kita tuh harus hidup berdampingan gitu kan. Memang kita in the end we need people gitu ya, kita butuh orang lain. Nah salah satu yang bakal relate banget sama Gen Z, kita itu kan sangat bukan hidup berdampingannya ya, tapi kita itu ngelihat orang-orang di sekitar kita. Apalagi sekarang udah ada sosial media, kita banyak tuh ngelihat kehidupan di luar sana kayak gimana sih gitu, sehingga kita sendiri punya benchmark gitu kan. Nah kalau buat Mbak Elma sendiri, karena banyak perbandingan, pasti kan karena kan ada banyak teman-teman, dan kata Mbak Elma dulu sempat juga mengalami hidup yang mungkin nggak baik-baik aja gitu ya. Pernah nggak sih marah sama dunia gitu Mbak Elma? Marah lah, wajar marah itu. Soalnya aku ngerasa kayaknya banyak Gen Z yang kita kadang ngelihat, ih kok orang ini di umur sekian udah bisa ini lah, bisa itu, gue masih di sini, terus kita kayak ngalamin low self esteem, kita ngalamin insecure gitu. Gimana tuh cara ngatasin kayak gitu Mbak Elma? Pada saat kita ngerasa kayak begitu ya, wajar kan, apalagi kalau kita ngeliat scroll, enak banget sih umur segini, begini gue masih begini-begini aja gitu kan. Terus belum lagi marah, gue tuh sama diri gue tuh capek hidup gue begini-begini, pasti ada dalam diri tuh keluhan-keluhan ya. Nah kalau buat aku secara pribadi itu merelate-nya adalah sembuhin diri sendiri itu dengan hal-hal yang positif. Misalnya gini, ini kayaknya kalau gue pikirannya, aku juga sempet nih gue kalau kayak begini ngelihat orang yang lain lebih bahagia daripada hidup gue, terus gue kayaknya begini-begini, ini lama-lama gue hancur nih. Gue bisa terpuruk nih lama-lama kayak gini. Ini gimana cara obatinnya? Aku bilang yang bisa ngobatin aku adalah aku sendiri. Gimana ya caranya ya? Udah aku afirmasi diri. Aku selalu afirmasi diri dengan hal-hal yang positif kalau untuk aku. Tapi ini kayaknya untuk siapa aja deh, ya. Misalnya gini, kalau kita membiasakan diri dengan afirmasi positif, itu akan ada energi. Jadi energi yang ngebangun kita tuh dari keterpurukan. Misalnya gini, kadang-kadang gara-gara nilai satu titik rusak susu sebelanga, itu negatif thinking gitu. Aku mulai dengan misalnya bangun pagi, aku mulai aja walaupun sebenarnya enggak gitu ya, walaupun sebenarnya enggak dibohongi gitu, tapi gue ciptakan. Itulah tugas seorang, karena mungkin aku main film, jadi aku bisa menumbuhkan menjadi diri siapa dulu, menjadi diri gitu siapa, ya? ting gitu kan, menjadi di luar Elma Theana gitu kan. Sebenarnya gue lagi punya masalah, tapi ya Allah terima kasih atas hidup ini, senyum. Ya Allah hari ini aku bahagia banget ya Allah, kasih aku segala sesuatu yang bahagia hari ini ya Allah. Terus walaupun aku tuh lagi sempit hatiku ya Allah gitu, aku minta supaya dibesarkan hatiku, dan walaupun keadaannya seperti ini, tapi aku kepengen bahagia ya Allah. Bahagia aja dan bisa bersyukur ya Allah. Terus udah gitu aku tarik nafas, aku bahagia, tarik nafas lagi, itu tiba-tiba ada kayak kalau dari bungkuk tuh bisa gini nih, terus bisa senyum gitu, itu hilang, susah kita tuh hilang, walaupun itu nggak bisa dipungkiri, itu kan nempel terus.
Tapi begitu itu ada, itu langsung aja. Ingat, aku selalu gini, aku selalu mencatat segala sesuatu yang membuat aku bahagia banget. Misalnya gini, kemarin aku nggak punya duit nih, tiba-tiba ada yang nawarin aku job syuting, dikasih cash lagi. Terus aku tulis tuh, ya Allah aku tuh seneng banget, happy banget, dan aku tahan emosi itu. Kebahagiaan yang pernah aku dapetin itu, aku rasain, ih aku seneng banget. Oh bener-bener dirasain lah gitu ya. Nah begitu at the moment aku sedih, aku baca itu dan aku kembalikan lagi emosi aku yang bahagia pada saat itu. Coba deh kumpulkan rasa itu lama-lama akan tumbuh. Akhirnya kita bisa menjadi orang yang positive thinking. Kayak bohong banget kalau orang tuh nggak punya masalah dalam hidup, bohong, pasti ada. Tapi bagaimana caranya kita bisa membuat diri kita itu bisa lebih lebih bisa menanganinya lah dibandingkan kita merosot. Dan jangan pernah kalian itu dengar lagu-lagu galau, lagu-lagu sedih, itu akan menghanyutkan kita dan membuat kita lebih jadi terpuruk. Jadi bangkitkan, kalau Pak Ari kan pakai apa tuh? Iya, namanya gitu ya? Gerak kata fokus. Nah, kalau ya. Bisa. Iya. Aku suka begitu tuh. Gak boleh sedih, bisa fight. Aku tuh begitu. Kadang-kadang sama diri sendiri. Kalau dipikir bukan orang gila ya. Iya. Karena yang bisa menyembuhkan diri kita tuh kita. Pada saat kita mentok, nggak bisa berpikir, kita harus cari orang lain yang bisa memotivasi kita. Kapan momen Mbak Elma betul-betul paling merasa terpuruk? Banyak, bukan kapan-kapan, kadang-kadang bisa gini, hidup itu kan suka ganti-gantian ya. Maksudnya pada saat misalnya kenapa sih aku masih kerja ya, sementara orang lain kayaknya enak banget dari suaminya dibahagiakan apa segala macam. Kenapa aku balik lagi, kan gue kerja karena gue seneng ya, nggak mau di rumah ya, gitu kan? Iya, karena kan pilihan ya gitu ya. Terus lo mau di rumah aja gitu. Emang harus ngobrol sama diri sendiri itu, nggak apa-apa. Ngobrol itu jangan ngomong dalam hati, tapi ucapkan. Karena dari ucapan itu ada energi gitu. Terus emang lo mau di rumah aja gitu? Kan lo nggak betah di rumah, iya juga ya, gitu kan? Kan lo selama ini bisa dapat duit, oh iya ya. Akhirnya balik lagi. Jadi sebenarnya jadi pemain film itu ada manfaatnya loh. Karena kita itu kan sering banget menjadi orang lain di luar diri kita. Apalagi peran-perannya aku yang dikasih itu adalah peran-peran orang baik. Orang yang sabar, orang yang dizolimin gitu ya. Pas dizolimin aku nangis, aku berdoa, dan itu sangat aku praktekkan di rumah aku. Jadi kalian bisa menjadi sutradara, kalian bisa menjadi produser, kalian bisa menjadi apa yang kalian inginkan. Tulis dalam karakter, nama aku Paulina, karakter aku adalah orang yang paling sabar, orang yang baik, orang begitu. Karena begitu, kalau aku syuting, apa nih scene-nya, scene nangis, aduh gue lagi bahagia disuruh nangis gitu kan. Udah deh, terus gimana Mbak Elma, mau pakai bantuan? Enggak, nanti kalau pakai bantuan nggak pakai hati susah, ya kan? Aku udah 5 menit, udah ingetnya tuh yang sedih-sedih. Nah begitu, oke, take gitu. Udah, itu bisa nangis. Jadi kita bisa memerankan apa peran yang kita mainkan, asal itu kita bisa dilatih. Jadi kalau kalian sekarang latih aja dulu, mau jadi apa? Karakter kaliannya mau jadi apa? Talent DNA dulu ya kan, karakternya gimana, terus udah gitu udah. Tentukan kalian mau jadi karakter seperti apa. Abis itu dilatih. Dilatih kenapa? Bisa karena terbiasa. Dulu aku nggak begini. Dulu aku tipe yang pendiam. Oh iya? Aku introvert, pendiam, nggak bisa ngomong depan kamera. Tapi aku karena sering latihan di kamera, tiba-tiba jadi seorang komedian. Dari orang pendiam tiba-tiba gue jadi orang komedian. Jadi aku tuh alhamdulillah di lingkungan aku selalu ngebanyol, orang yang cerewet. Itu karena aku dilatih dalam perfilman. Bedanya ada kamera, kalian tidak ada kamera. Jadi buatlah karakter kalian sendiri, itu luar biasa. Bisa karena terbiasa. Gitu. Itu tips bagus tuh Mbak Elma. Apalagi tadi ya, mungkin kadang kita tuh nggak mengafirmasi diri gitu. Nah. Apalagi kalau journaling yang kita tulis tuh pas sedih-sedih doang gitu. Oh iya, aku galau. Itu terus galau udah. Semakin kita berpikir galau, terus tuh merosot. Dan aku sering banget ada tulisan-tulisan di rumahku, di lemari, di depan tempat sholat, dimanapun aku ada afirmasi tentang gitu, senyum, semangat, gitu ya.
itu jangan cuma baca doang, tapi katakan senyum, semangat, positif. Nah gitu. Fight, fight, fight. Iya, gitu. fight, aku Nah ikut. gitu. Harus digerakkan karena gini, kesedihan itu kan numpuk nih. Tapi begitu kita gerak, gitu gerak itu akan luntur. Begitu. Seru banget ya. Jadi nih Mbak Elma kan tadi share nih ya, udah 50, pernah nggak sih merasa jenuh gitu berkarir? Enggak. Aku Enggak. kalau nggak syuting malah bingung. Iya, harus ngapain gitu Harus ya. ngapain ya? Nggak bisa gitu. diem Nggak soalnya. bisa diem. Kadang-kadang kalau nggak syuting gini, nggak ada nih. Aku telepon lah teman-teman yang di atas. Nggak ada karakter nih buat aku gitu. Di silaturahmi gitu tetap gitu. Karena ngangenin gitu loh kalau di sebuah sesuatu yang kita suka itu ngangenin gitu. Pernah nggak sih ngerasa bimbang dulu gitu ya Mbak Elma, kapan jadi wanita karir sama kapan peranannya jadi ibu? Nyampur aja sih. Nyampur aja ya? Nyampur aja. Nggak pernah gitu kayak merasa, aduh seberapa persen ya saya di rumah, seberapa persen ya saya Enggak, di kerjaan. Oh just enjoy ya? Gitu Enjoy ya? aja udah kali ini mau jadi ibu rumah tangga ya. Ini kan nanti bentar lagi kan pada pulang nih ya Iya, kan. Udah jadi ibu rumah tangga, nyuci, ngepel, gosok, pekerjaan rumah itu biasa udah. Abis itu syuting udah menjadi ini abis itu jadi IO jadi kru. Aku kan kalau jadi IO itu aku kru, kadang ngangkat meja, ngangkat kabel. Itu aku alhamdulillah nggak, maksudnya walaupun ada orang ya selama kita bisa ngerjain, kenapa kita harus manggil orang gitu. Jadi maksimal di segala apapun yang kita kerjakan. Kadang-kadang anakku juga anak kan, aduh aku stres di kantor, aku stres di kantor, pekerjaanku banyak begini begitu kan. Segala sesuatu tuh nggak ada yang enak. Pekerjaan apapun pasti ada resiko dan capek. Dan capek itulah yang jadi ibadah. Capek itu yang jadi ibadah gitu. Nggak ada pekerjaan yang enak, tidak ada. Yang enak adalah duit banyak, nah ya kan. Tapi harus ada effortnya gitu. Iya. Nah, karena jiwanya Mbak Elma itu jiwa wanita karir ya, kalau menurut aku ya, nggak bisa diem, satset gitu kan, pengen pokoknya segala itu dilakuin. Kayak tadi tiba-tiba buka bisnis inilah, itulah gitu. Nah, apa pesan Mbak Elma buat wanita-wanita karir yang jiwanya tuh ingin berkarya, tapi dibatasi oleh lingkungannya? Batas lingkungannya siapa nih misalnya? Kayak misalkan kan ada banyak gitu ya, yang ibu-ibu misalkan sama suaminya nggak boleh gitu, atau gimana? Apa pesan Mbak Elma buat itu? Kalau kita berkarir nggak apa-apa berkarir, tapi memang harus yang namanya sudah suami istri tetap harus izin suami, tetap apapun, karena ridhonya istri itu ada pada suami. Jadi kalau harus muliakan surgamu, karena surganya istri itu ada di suami. Kita mau berkarir nih, tapi suami nggak setuju gitu kan. Cari aja yang disetujui, yang mungkin suami tuh, kamu kan sudah banyak pekerjaannya, aku bisa ya, alasan apapun bolehlah dikatakan selagi itu mampu. Tapi yang pertama kali didengar adalah suami sih. Kalau aku ya, kalau suami itu tidak setuju, ya kita lebih ngikutin suami gitu. Atau mungkin lingkungannya membatasi, dia nggak tahu nih harus usaha apa gitu, Mbak Elma. Ya harus belajar. Jadi Harus nggak ada belajar. kata nggak bisa sebetulnya. Nggak ada kata ya? nggak bisa, harus belajar. Segala sesuatu memang harus belajar. Apalagi kalau Mbak Elma ya makanya bisnisnya baru-baru semuanya. Aku juga bikin bisnis baru juga karena aja gini. sekarang? Karena gini, aku tuh seneng banget dipijit. Aku suka banget pijit, apapun orang tuh pasti membutuhkan pijit ya. Iya benar. Jadi aku melakukan suatu bisnis yang aku memang suka. Jadi aku nggak mau lakuin satu bisnis yang aku nggak suka dan aku nggak tahu. Jangan coba-coba di situ gitu loh. Iya. Jadi lakukan. Jadi aku suka masak, ya kan? Iya. Aku punya restoran, bukan restoran sih, warung ya gitu. Nah, ini aku kan di rumah aku tuh ada 3 keluarga. Semuanya suami istri. Ini aku udah mikirin nih, ini untuk dia apa yang dikerjain ya? Oh untuk dia bisa masak, ya udah dia khusus untuk warung aku. Ini asisten aku nih, ini kan aku ngalah deh ya gitu kan. Udah dia gajinya itu harus dari bisnis aku yang pijit, gitu ya, gitu. Nah kalau yang ini ya udah ini di rumah aja buat masak di rumah. Nah yang suaminya untuk yang bersih-bersih kebun gitu kan, apa gitu. Dia masing-masing tuh udah ada pos-posnya gitu untuk ngegaji mereka gitu. Tapi harus yang kita suka gitu.
Kadang-kadang nanya, kamu bisanya apa? Bikin cireng. Udah bikin cireng ya misalnya. Ntar aku modalin gitu. Iya. Gitu. Terus aku juga ntar kalau misalnya pulang kampung mau buka cireng, mau bikin apa, udah ntar aku modelin gitu. Jadi kalau buat Mbak Elma tuh nggak pernah terbayang kayaknya nggak ngapa-ngapain lah gitu ya. Kayak di rumah aja, udah Aduh nggak bisa. nggak- Nggak bisa, kita tuh hidup tuh harus bermanfaat untuk orang lain. Jangan apa, kan pernah nih gini, gue capek, aku mau di rumah, maaf ya, cuma bertahan sehari. Besoknya gini, ya pokoknya aku mau jadi ibu rumah tangga aja. Oh iya gitu. Ya udah nih jadi ibu rumah tangga ya. Iya. Masak, aku nggak butuh orang, aku mau kerjain sendiri gitu. Waktu pas pembantu pada pulang nih gitu kan, lebaran gitu kan, aku masak, nyuci, gosok, udah selesai pekerjaan rumah gitu. Besok nonton yuk. Kenapa? Pokoknya harus keluar rumah. Terus ya ke supermarket yuk, beli apa? Pokoknya keluar aja gitu. Kenapa? Ternyata suntuk di rumah gitu, nggak bisa. Karena tahun DNA-nya Mbak Elma juga vigorous sih. Vigorous itu orang-orang yang nggak bisa diem. Iya nggak bisa diem Iya, emang. justru kalau misalkan diem aja di rumah sakit jadinya. Jadi pikun. Oh jadi pikun ya, jadi Jadi lupa nggak segala-gala. kreatif gitu. Oh. Jadi kayaknya kalau nggak bertemu dengan orang, nggak apa namanya, nggak bersosialisasi itu kayaknya nggak aku banget. Kan ada tuh kalau perempuan itu kalau nggak ngomong dalam sehari berapa ribu kata nggak bisa tidur. Iya. Aku baru denger tuh. Baru kemarin ikut tuh. Jadi perempuan itu harus ada menghabiskan 5.000 kata atau ya dalam sehari. Kalau nggak tidurnya nggak nyenyak. Aku nggak tahu research dari mana ya. Nanti kita bisa ada, Google itu tuh. udah. Iya. Pernah nggak sih mungkin keluarga atau anak ngerasa kayak kok kayaknya aku tuh nggak pernah dapet waktunya mama atau bunda itu sepenuhnya gitu. Pernah ada komplain kayak gitu nggak sih dari keluarga? Alhamdulillah enggak. Tapi aku yang tahu diri. Aku pernah ninggalin anakku 11 tahun ke tempat yang ya nggak ada yang salah lah dalam hidup ya, itu namanya pembelajaran hidup. Di situ ada momen, di situ aku minta maaf sama anakku. Maksudnya maafin bunda dulu nggak pernah ngerawat kamu, tapi bunda bangga kamu walaupun nggak sama bunda, tapi kamu bisa menjadi anak yang mandiri, bisa menjadi anak yang tidak menyusahkan orang tua. Itu kebanggaan yang luar biasa yang bunda dapat ketika bunda tidak bersama kamu. Dan anak kita ketika pengakuan kepada anak dengan tulus dan anak mau memaafkan itu luar biasa. Anak itu akan menghargai gitu. Jadi bukan orang tua yang harus mengatur anak yang apa. Jadi aku sekarang hubungan sama anakku tuh jadi kayak temen gitu. Selalu ngobrol, selalu apa. Walaupun kita sampai sekarang tuh jadi kadang-kadang anakku tuh susah dipeluk karena ngerasa asing sama aku gitu ya. Tapi kita nggak pernah lepas dari komunikasi gitu. Tetap kasih perhatian, tetap kasih, kenapa bunda dulu ninggalin kamu ya dek. Aku ceritain semua sampai bunda tuh nggak smart ya. Iya itulah bunda. Jangan sampai kamu begini, kamu ngambil pelajaran banyak dari bunda deh. Iya. Gitu. Itu lucu banget statementnya. Bunda hidupnya nggak smart deh. Ya gitu, kita jujur aja jangan ini. Terus bunda tuh nggak kepengen kamu tuh ngerasain apa yang menjadi apalagi kamu anak satunya deh, harapan bunda tuh cuma kamu. Kalau kamu jadi anak yang gimana tuh gimana bunda gitu. Jangan ya, kalau bisa kamu anak satu-satunya menjadi harapan bunda gitu. Mbak, jarang banget loh orang tuanya mau minta maaf ke anaknya. Wah, aku mah selalu minta maaf. Abis minta aku peluk gitu. Jadi anakku lebih dewasa daripada aku. Iya bunda, aku paham. Ya, udah kayak anaknya aku. Mungkin kalau buat Mbak Elma, apa sih tips-tips buat orang tua di luar sana yang punya anak juga umuran Gen Ya, Z? ketika kita tidak bisa memberikan perhatian lebih kepada anak kita ngaku pengakuan dosa sama Allah dulu. Ya Allah, maafkan saya tidak bisa menjadi ibu yang baik untuk anak saya. Maafkan saya ya Allah. Terus doakan anak kita. Kita kirim Al-Fatihah buat dia setiap hari. Insya Allah tuh dengan pertolongan Allah dan pengakuan kita yang salah, itu Allah kasih apa ya? Akan kasih feedback yang baik gitu. Aku ngerasa kayak gitu. Aku 11 tahun loh ninggalin anak aku dari dia SD, SMP nggak pernah. Aku ke Sukabumi dulu kan, ninggalin bener-bener anakku sama suster doang gitu. Aku nggak tahu tumbuhnya dia seperti apa, tapi aku bersyukur ya Allah. Teman-temanku bilang biasanya tuh anak jadi broken home loh, atau nggak jadi anak nakal, aku jadi apa? Aku selalu titipin sama Tuhan gitu, sama Allah, ya Allah titip anak saya tuh begini karena mencari agama dulu kan, mencari jati diri lah gitu. Aku bilang aku sama anak dan aku minta maaf, aku cium kakinya, aku peluk dia, maafin bunda ya sayang, maafin bunda salah banget gitu. Sampai ngambil rapot
adik aku. Pokoknya aku tuh nggak pernah tahu dia sekolahnya seperti apa lah gitu. Tapi alhamdulillah Allah bukakan hati anakku tuh untuk bisa menerima kesalahan aku gitu. Menyesal nggak? Ya nyesel lah, nyesel banget kita nggak tahu tumbuhnya dia seperti apa kan. Tapi alhamdulillah itu ketika kita berada di satu tempat yang tujuannya untuk baik ya gitu, mencari Allah, mencari diri, itu keluarga kita dijaga gitu. Walaupun jalannya salah, tapi kan niat kita kan sebenarnya benar. Saya mau mengenalmu ya Allah lewat dengan cara apa, ternyata jalannya salah, tapi kan tujuan kita kan kepengen benar gitu. Balik lagi ke niat dan tujuan kita. Pernah nanya anak perasaan dia gimana? Untungnya aku masih kecil ya Bun, katanya. Untungnya aku masih kecil. Iya sih Bunda nggak smart ya. Iya ya Bunda nggak smart ya Dek. Yaudah. Terus apalagi menurut kamu? Bunda, iya memang Bunda begitu ya Dek. Maafin ya. Bunda salah. Masya Allah, bijak banget ya anaknya Mbak Elma ya. Gitu. Itu sebuah rizki ya. Oke, kita mau games nih. Iya. Mau games, aku akan nanya kalimat, Mbak Elma menjawab dengan cepat. Oke, apa yang langsung jadi top of mind-nya sih ketika mendengar kalimat ini? Oke, Mbak Elma? Kalau dengarkan ini ya. Oke, pertanyaan pertama. Menurut aku menjadi ibu merupakan pengalaman yang sempurna. Hal penting yang harus dimiliki perempuan adalah jangan tergantung kepada orang lain. Keluarga menurut Mbak Elma adalah sesuatu yang utama, keluarga itu. Kebahagiaan terbesarnya apa? Membahagiakan orang lain. Sebagai wanita karir kita harus bisa apa? Harus bisa mandiri. Thank you, udah segitu aja sih. Tapi dari situ aja udah tergambar banget nih Mbak Elma seperti apa. Dan kita sendiri sih dari podcast ini, saya pribadi belajar banyak nih dari Mbak Elma. Belajar banyak untuk gimana cara bersyukur setiap hari. Tapi juga umur udah banyak ini. Gak kelihatan kan? Kalau kamu kan belum melalui, aku sudah melalui. Mau yang model gimana? Jadi mungkin untuk teman-teman di luar sana yang masih muda bisa belajar nih dari pengalaman-pengalaman ini, dan kita juga jadi tahu gimana sih ngarungin semua. Kadang kita ada down-nya gitu ya, terus keluar dari lobang itu gimana, seperti itu. Mungkin ada pesan-pesan terakhir dari Mbak Elma untuk para Gen Z di luar sana? Iya, kalau pesan aku sih sebenarnya simpel banget ya. Ketika kamu ngerasain suatu hal yang down, yang bikin kamu, belajarlah dari orang yang tepat gitu. Belajar dari orang tepat dan harus bertanya. Dengan orang-orang yang berilmu lah, ibarat kata. Itu saran buat aku supaya tidak terlalu galau, tidak terlalu down. Jadi kita nggak bisa hidup sendiri. Kita harus membutuhkan orang lain untuk membuat kita bisa bangkit lagi gitu. Dan untuk semua orang yang lagi mencari dirinya juga apa pesan Mbak Elma? Gimana cara kita bisa cari diri kita? Ikut ISQ deh. Karena ISQ itu ngebantu banget gitu. Aku aja ikut ISQ 5 kali loh baru paham hidup itu harus seperti apa, harus bagaimana, harus dibawa. Setelah ikut 5 kali. Setelah ikut 5 kali ISQ, aku itu saking happy-nya, ya ampun aku happy banget di ISQ. Aku harus bikin orang kayak happy-nya seperti aku. Jadi yang galau-galau itu aku selalu tanya, kapan lagi ada ISQ? Kapan lagi ada? Itu pasti aku nyari-nyari orang untuk aku masukin ke situ. Dari yang mau bunuh diri, dari yang cerai, dari yang banyak lah kasus-kasusnya. Aku masukin ke ISQ, ikut ISQ itu bantu kamu banget aku bilang. Alhamdulillah setelah mereka ikut, mereka pada terima kasih semua sama aku. Aku bilang jangan terima kasih, itu mungkin caranya Allah melalui aku bilang. Gitu. ISQ itu ngebantu banget untuk anak-anak sekarang yang dalam pencarian, dalam jati diri. Itu tadi, hidup itu nggak bisa langsung biar gitu, tapi perlu panduan buku gitu. Jadi untuk teman-teman juga yang lagi mencari panduan buku itu, ikut DNA, untuk ikut ISQ. Ada anak Gen Z yang aku bawa, itu sombongnya luar biasa. Ngapain gue datang ke sini suruh nangis-nangis? Nggak salah nih, enak aja gue udah waktu nyiapin waktu gue suruh nangis-nangis. Itu hari pertama di jam pertama, di jam sore jam 4 dia baru mengerti. Ya ampun, menyadari lah gitu. Hari kedua, hari ketiga angkat tangan. Ampun.
Tapi itu jadi bekal, aku bilang, menjadi bekal spiritual nggak apa-apa. Dalam hidup ini harus adalah spiritualnya gitu, gitu loh. Iya. Terima kasih Mbak Elma. Iya, Ini semua sama-sama. banyak manfaatnya banget. Untuk teman-teman juga di luar sana yang pengen tahu lebih lanjut, bisa juga klik link di bawah ini untuk ambil talent DNA-nya dan pakai kode spesial POV Elma untuk dapat diskon 10%. Iya. Jadi ini semoga dari POV Talk ini membawa manfaat bagi semuanya dan terima kasih Mbak Elma. Iya. Oke, thank Makasih. you. Makasih. Assalamualaikum.